masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan konfigurasi elektron dan unsur. Oke, di slide ini Mina bisa lihat ada dua buah tabel kan. Jadi konfigurasi elektron unsur-unsur golongan 1A itu punya elektron valensi Ns1. Sedangkan untuk yang golongan 2A-nya itu mempunyai elektron valensi Ns2, di mana N itu adalah nomor periode dalam sistem periodik unsur tempat unsur tersebut berada. Oleh karena itu, makanya unsur-unsur tersebut yang terdapat pada golongan 1A dan 2A itu disebut dengan unsur-unsur blok S. Unsur-unsur golongan 3A sampai golongan 8A itu semuanya punya elektron valensi Ns2 Np pangkat X. Makanya unsur golongan dari 3A sampai 8A itu disebut unsur-unsur blok P. Demikian juga ketika kita memperhatikan konfigurasi elektron dari unsur-unsur transisi yang terdapat di antara golongan 2A dan 3A, yaitu dari golongan 3B sampai 2B, itu elektron valensinya Ns pangkat X, N dikurang 1, tutup kurung D pangkat Y. Makanya itu digolongkan ke blok D. Nah, unsur yang terdapat pada deret lantanida dan aktinida itu punya elektron valensi pada subkulit F. Makanya dia dikelompokkan ke dalam unsur blok F. Udah kan, Mina? Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat periodik unsur. Untuk yang pertama sekali kita akan membahas tentang sifat periodik unsur, yaitu logam dan non-logam. Jadi, dalam sistem periodik unsur, unsur-unsur logam itu terletak di sebelah kiri. Mina bisa lihat di slide. Sedangkan unsur non-logam itu terletak di sebelah kanan. Unsur di alam secara garis besar itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur-unsur logam dan unsur-unsur non-logam. Nah, kita bahas unsur yang logam dulu. Jadi, unsur logam ini dalam satu periode dari kanan ke kiri, kita lihat dari SPU-nya ya, sifat kelogamannya itu bakal bertambah. Terus kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka sifat kelogamannya itu semakin besar. Apa sih ciri-ciri dari unsur logam? Jadi ciri-ciri dari unsur logam yang pertama itu adalah bersifat konduktor atau menghantarkan listrik dengan baik. Yang kedua, warnanya itu mengkilap. Nah, ini warna khas untuk logam. Yang ketiga itu sifatnya keras. Berikutnya itu non-logam. Nah, di sana Mina bisa lihat di slide unsur-unsur apa aja yang termasuk ke dalam non-logam. Yang 4A itu ada karbon, 5A itu ada nitrogen sama fosfor, 6A itu ada oksigen, sulfur sama selenium, terus yang 7A itu ada klorin, bromium, iodium sama At. Terus yang 8A itu adalah unsur gas mulia. Jadi itu termasuk ke dalam unsur non-logam. Jadi untuk non-logam ini dalam sistem periodik unsur, dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka sifat kelogaman unsur itu akan berkurang. Sedangkan dalam satu golongan dari bawah ke atas, maka sifat non-logamnya semakin besar. Oke, sifat periodik unsur yang kedua yaitu titik leleh dan titik didih. Yang pertama, untuk unsur-unsur logam dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka titik leleh dan titik didihnya itu cenderung makin rendah. Sementara untuk unsur-unsur non-logam itu makin tinggi. Terus yang kedua, unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka titik lelehnya naik sampai maksimum pada golongan 4A. Kemudian turun secara teratur, sedangkan titik didihnya akan naik sampai maksimum pada golongan 3A. Kemudian turun secara teratur lagi. Sifat periodik unsur yang ketiga yaitu adalah jari-jari atom.
Nah, jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom atau dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Nah, panjang pendeknya si jari-jari atom ini tergantung dari dua faktor. Apa aja? Yang pertama itu jumlah kulit elektron. Semakin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka semakin panjang jari-jari atomnya. Terus yang kedua, muatan inti atom. Semakin besar muatan intinya, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron itu lebih kuat, sehingga elektron lebih mendekat ke inti. Oke Mina, untuk jari-jari atom ini aku kasih masing-masingnya satu contoh. Yang pertama itu untuk jumlah kulit elektron. Nah, bila semakin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka semakin panjang jari-jarinya. Ini ada contohnya kan Mina, yang A. Jari-jari atom natrium lebih panjang dibandingkan dari jari-jari atom Li, karena jumlah kulit yang dimiliki oleh atom natrium itu lebih banyak daripada litium. Kita lihat ada berapa jumlah kulit atom natrium, yaitu ada 3. Sementara untuk litium itu cuma 2, yaitu kulit 2 dan kulit 1. Terus yang untuk muatan inti atom, katanya semakin besar muatan intinya, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron itu lebih kuat, sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom. Nah, ini udah ada 2 contohnya, natrium sama klorin. Kedua atom ini sama-sama punya jumlah kulit yang sama kan, yaitu 3. Tapi nomor atom Cl itu lebih besar dibandingkan nomor atom Na, sehingga gaya tarik inti atom Cl lebih kuat daripada Na. Akibatnya jari-jari atom Cl lebih pendek daripada Na. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya jari-jari atom bila dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, maka jari-jari atomnya semakin kecil. Bila dalam satu golongan, maka jari-jarinya semakin besar. Kita masuk ke sifat periodik unsur yang keempat, yaitu energi ionisasi. Nah, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom-atom atau ion dalam wujud gas. Gimana caranya kita melihat energi ionisasi dalam sistem periodik unsur? Jadi dalam sistem periodik unsur, bila dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, maka harga energi ionisasinya itu makin besar. Sementara dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, maka harga energi ionisasinya itu makin kecil. Yang kelima adalah afinitas elektron. Jadi afinitas elektron ini adalah ukuran mudah tidaknya suatu atom untuk menangkap elektron. Kalau dalam sistem periodik unsur, afinitas elektron bila dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, maka harga dari afinitas elektron ini cenderung bertambah besar. Tapi kalau dalam satu golongan itu makin kecil dia afinitas elektronnya. Terakhir, keelektronegatifan, yaitu kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Dalam sistem periodik unsur, itu dalam satu periode, dengan bertambahnya nomor atom, keelektronegatifan cenderung bertambah besar. Tapi kalau dalam satu golongan, dengan bertambahnya nomor atom, maka keelektronegatifan cenderung makin kecil. Gimana Mina materi kimianya? Menarik nggak sih? Omashirai desu ne. Arigato Mina. Jana.